sudah disebut bahwa soal Islamophobia ini sesungguhnya sudah ada dari 14 abad lalu ya. Artinya sampai Allah menyatakan lakum dinukum waladin, sampai juga dinyatakan amalmu, amal kami, ya kan? Sampai kayak gitu kan, itu dahsyat sekali. Nah, perbedaannya setelah tadi Husnul menguraikan tadi adalah Islam mengakui Isa, tapi penganut Isa tidak mengakui Islam. Itu perbedaannya kan? Mereka tidak menerima Muhammad sebagai nabi terakhir. Saya kira bermula dari sana. Ketika bicara Islamophobia berbasis nilai, maka pertarungan lamanya adalah pertarungan apa yang saya sebut sebagai perang salib. Islam dalam posisi dia berjaya, Islam hanya mengajak tapi tidak memaksa. Nilainya adalah nilai dalam itu adalah karena Islam memang mengajak kehidupan yang tentram damai, dan dia tidak akan memerangi orang-orang yang berbeda. Jadi tidak akan ada peperangan. Itu nilainya. Jadi duduk bersama dalam perbedaan agama itu biasa, duduk bersama dalam perbedaan keyakinan itu biasa, dan dalam konstruksi perdamaian dan kedamaian tidak ada untuk saling mengusik. Itu menjadi tegas dalam Islam. Jadi kalau ada umat Islam yang mencoba memaksa, bahkan sampai mendikte dengan bom bunuh diri, itu bukan menerapkan ajaran Islam. Menyampaikan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, itu kewajiban Islam. Nggak bisa enggak di situ. Selebihnya silakan Anda pilih. Kami cuma menyampaikan. Apakah kemudian di dalamnya ada nilai pemaksaan? Enggak, karena itu soal panggilan hati. Nah, tadi la ikraha fiddin, itu soal panggilan hati. Itu nilainya dulu Nusu. Jadi saya belum masuk ke sistem sosialnya ya. Saya masuk ke dalam sistemnya dulu. Nah, nilai berikutnya itu tadi nilai ketiganya. Nilai berikutnya setelah tadi cuma bicara ngasih tahu yang benar itu benar, yang salah itu salah. Itu Islam juga ngasih tahu berikutnya bahwa suatu saat akan ada satu peristiwa jika Anda memilih yang salah, itu yang akan muncul adalah kebatilan, kerusakan. Apa artinya ketika kita masuk dalam konstruksi kelima? Islam kembali lagi mengingatkan sesungguhnya ketika kerusakan sudah mulai muncul, jangan bikin kerusakan dong. Nanti akan muncul masalah, batil itu akan muncul masalah, akan muncul bencana sosial, itu akan kena kita semua. Itu akar keempatnya. Akar kelimanya di situ gitu ya. Islam mau kok memaafkan, bahkan tidak boleh marah. Jadi kalau ambil perspektif nilai yang pertama adalah Husnul tidak boleh marah walaupun punya kesempatan untuk marah. Husnul tidak boleh membalas walaupun punya kesempatan membalas. Kecuali Husnul memang sudah dalam posisi terzalimi, lain lagi ya. Lain lagi posisinya. Itu nilainya. Ada 5 nilai yang kita anut dalam sistem sosiologi Islam, sosiologi agama basisnya Islam. Jadi sekali lagi simpulan nilai yang pertama adalah ketika ada bom bunuh diri, ketika ada pemaksaan, ketika ada kekerasan dalam Islam untuk mengajak masuk ke dalam wilayah Islam, itu bukan Islam. Tetapi ketika Islam melakukan nahi mungkar, itu tadi dalam rangka tadi mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Jadi bukan hanya mengajak pada kebaikan, tapi juga mencegah pada kemungkaran. Nah, itu rumusan nilai-nilainya. Nah, kalau kita masuk lebih lanjut ke dalam sistemnya, maka basis interaksinya yang pertama yang paling penting. Basis interaksinya yang pertama adalah ketika kita mulai bicara interaksi berbasis simpati. Maka simpatinya adalah simpati nilai. Simpati karena kita bersaudara satu sama lain. Innal mu'minina ikhwan. Dan sesama manusia, bukan sekedar pada kesamaan agama. Sesama manusia, Islam melarang dilakukan pembunuhan. Itu pada konstruksi simpati. Konstruksi empati, Islam juga memahami kalau ada pihak lain yang mengalami kesulitan, dia akan berupaya untuk membantu, karena itu memang panggilan kemanusiaan. Tidak peduli apakah sama agama atau berbeda agama. Itu basisnya empati. Kalau basisnya identifikasi, sesungguhnya tadi dalam rangka lakum dinukum waliyadin, interaksi berbasis identifikasi. Oke, ada batasan misalnya karena kami tidak mungkin masuk ke wilayah keyakinan Anda karena Anda tidak mungkin masuk ke wilayah keyakinan kami pada posisi pengidentifikasian. Nah, itu basis interaksi yang ketiga karena identifikasi. Nah, basis berikutnya adalah soal sugesti.
Nah, pada konstruksi sugesti interaksi tadi, ya orang akan terbangun pada nilai-nilai yang dibawanya. Nah, konstruksi interaksi sosial kayak gini atau interaksi pribadi kayak gini bisa dilihat ke dalam pembentukan struktur masyarakat. Nah, struktur masyarakat Islam adalah struktur masyarakat yang sesungguhnya tadi yang Husnul pernah bilang, tidak dibedakan karena persoalan kekayaan dan kemiskinan, tapi ketakwaan. Nah, itu kami tidak membedakan dalam konstruksi soal Anda warna kulitnya apa atau keyakinan Anda apa, terserah. Nah, berikutnya itu berarti dalam masalah kekuasaan. Nah, kekuasaan kan sumbernya 5. Ada kekuatan, ada kekayaan, ada kepandaian, ada kecantikan, kepandaian dalam keterampilan, kepandaian dalam keilmuan, tapi sekaligus kewibawaan itu muncul. Kalau ngambilnya struktur kekuasaannya begitu dalam sosiologi Islam, Islam bicara dulu bahwa kekuasaan yang dibangun ini karena betul-betul sosiologinya sosiologi agama, sosiologi Islam ya. Maka Islam melihat kekuasaan itu adalah amanah. Jadi 5 basis ini sesungguhnya hanya dalam rangka menjalankan amanah. Apakah Anda kaya, apakah Anda kuat, apakah Anda cerdas, apakah Anda cantik, gitu ya, posisinya gitu ya. Apakah Anda kemudian merasa punya kewibawaan, itu sesungguhnya dalam rangka menjalankan amanah. Maka kekuasaan dalam Islam adalah kekuasaan dalam posisi dirinya sebagai wakil dalam rangka menjalankan ajaran. Dan karena itu balik ajaran tadi ke dalam tadi ada nilai-nilainya. Jadi bagaimana struktur sosial kebentuk, bagaimana kekuasaan terbentuk, itu tidak boleh bertentangan. Saya ingin mengatakan begini, kalau sosiologi agama Islam ini diterapkan dengan benar, itu isu tentang Islamofobia itu nggak mungkin ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Sebelumnya saya coba ingin menjelaskan dulu bagaimana pola interaksi antara orang-orang muslim dengan orang-orang yang bukan muslim. Sederhananya teman-teman sekalian, orang-orang muslim itu tidak pernah memaksa orang-orang yang bukan Islam untuk masuk Islam. La ikraha fiddin, sangat jelas sekali bahwa tidak ada paksaan di dalam perkara agama, tidak ada paksaan dalam perkara Islam. Mereka mau masuk Islam itu adalah pilihan mereka tidak mau memasuki Islam pun orang-orang muslim tidak dirugikan. Bahkan di dalam Islam sebenarnya agama Islam adalah agama yang sangat spesial, yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang memilih dengan akalnya, kemudian dia mendapatkan hidayah dengan akalnya itu, dan Allah berkenan memberikan dia hidayah. Jadi tidak ada pemaksaan sama sekali di dalam Islam. Terlalu berharga Islam ini ketika dipaksakan. Ada makanan enak, ada misalnya contoh makanan enak, murah, ya spesial lah. Kan nggak mungkin kita paksain orang untuk makan. Orang untuk bisa makan itu aja sudah merupakan sebuah kehormatan. Sama seperti Islam. Kalau Islam itu sesuatu yang sangat indah, terhormat, sesuatu yang sangat mulia, maka ya tidak mungkin akan dipaksakan pada orang lain. Kalau orangnya mau, itu kehormatan buat dia justru. Bukan Islam yang berkepentingan atas dia, tapi dia yang berkepentingan kepada Islam. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang Islamofobia, ini adalah sebuah yang salah kaprah. Ada yang menuduh misalnya Islam adalah agama teroris. Jadi terorisme yang dibungkus atas dasar agama, radikalisme yang dibungkus atas dasar agama, kekerasan sebagai isinya. Sangat salah sekali bahwa Islam sebenarnya tidak pernah menyuruh untuk membunuh orang, tidak pernah menyuruh untuk menghilangkan nyawa orang. Adapun ketika jihad ini hanyalah sebuah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghentikan kekerasan itu sendiri, untuk menghentikan perang itu sendiri, bukan justru untuk membuat kekacauan. Di dalam Al-Qur'an justru dikatakan ketika seorang muslim kita bisa menyelamatkan nyawa seorang manusia, maka kita seperti menyelamatkan nyawa seluruh manusia. Akan tetapi kalau kita menghilangkan nyawa satu manusia, itu sama seperti merusak seluruh manusia yang ada di dunia ini, atau merusak dunia itu sendiri. Agama mana yang mengajarkan seperti ini? Apabila kita katakan, oh Islam tuh sejarahnya justru diwarnai dengan kekerasan, justru diwarnai dengan peperangan, salah sama sekali. Justru kalau Anda melihat pada sejarah, Anda Google misalnya terserah war with the most casualties misalnya,
perang dengan jumlah korban terbanyak, Anda akan mendapatkan yang pertama adalah misalnya contoh Perang Dunia Kedua yang menghabiskan kira-kira prediksinya sekitar 25 juta jiwa. Perang Dunia Pertama nomor 2, 15 juta jiwa. Walaupun David Stannard dalam bukunya American Holocaust memprediksi bahwa pembunuh terbesar di dunia adalah orang-orang Amerika. Ketika dia masuk ke dalam benua Amerika, dia menghabisi sekitar hampir 100 juta orang Indian yang ada di sana. Mengapa tidak kita katakan, mengapa tidak kita salahkan agama mereka, agama Kristen misalnya? Karena memang tidak boleh. Karena kenapa tidak boleh? Karena perilaku orang tidak mencerminkan agamanya. Artinya kita tidak bisa menyalahkan agama Kristen hanya karena banyak orang-orang Kristen yang melakukan kejahatan. Atau banyak orang-orang Kristen yang memulai peperangan seperti Perang Dunia Kedua dan Perang Dunia Pertama. Ketika terjadi perang salib misalnya, maka kita tidak menyalahkan agama Kristen atas perilaku-perilaku seperti ini. Beda lagi ketika kita membahas tentang akidah. Oh, ini kesalahan-kesalahan akidah orang-orang Nasrani misalnya. Itu adalah bahasan yang lain. Tapi kalau bahasan-bahasan kejahatan, saya pikir tidak ada satupun agama yang mengizinkan adanya kemudian kejahatan-kejahatan ataupun kebiadaban-kebiadaban yang sudah jelas-jelas disepakati kebiadabannya. Seperti membunuh orang tanpa sebab, seperti misalnya berzina dengan orang lain, seperti misalnya mencuri hak milik orang lain, korupsi dan sebagainya. Nah, kok bisa-bisanya dinisbatkan kekerasan itu kepada Islam? Ini adalah bentuk daripada omong kosong orang-orang barat yang ketika mereka berkata hak asasi manusia, saya boleh melakukan apa saja, saya boleh bicara apa saja, tapi mereka membatasi kaum muslimin dalam berbicara, mereka membatasi kaum muslimin dalam meyakini sesuatu. Mereka katakan ini freedom of speech. Kami terserah kami dong kalau kami mau mengadakan lomba membuat karikatur Nabi Muhammad. Tapi mereka mengabaikan bahwa orang-orang muslim menganggap Nabi Muhammad sangat suci dan tidak boleh untuk digambarkan, tidak boleh kemudian untuk dikarikaturkan. Nah, mereka tidak menghormati kepercayaan orang lain, mereka tidak menghormati keyakinan orang lain, dan mereka berharap bahwa mereka dihormati. Dan sejarah membuktikan bahwa tidak pernah kaum muslimin memulai masalah duluan. Selalu orang-orang itu yang memulai masalah duluan. Selalu mereka yang memprovokasi kaum muslimin. Ketika mereka memprovokasi kaum muslimin, Israel misalnya menyerang Palestina, mereka katakan preemptive attack. Tapi begitu kemudian orang-orang Palestina membalasnya, itu ada sesuatu yang lumrah bagi mereka karena mereka membalas serangan, maka dikatakan, oh ini adalah sebuah tindakan terorisme. Ini standar ganda yang dibuat oleh Barat. Yang harusnya kita meyakini ini dan kita mengetahui ini. Maka teman-teman sekalian, yang perlu kita sampaikan, tidak ada kekerasan yang dianjurkan di dalam agama manapun. Termasuk itu adalah di dalam agama Islam. Adapun kalau dikatakan, tapi ajaran-ajarannya menginspirasi, tapi ajaran-ajarannya membuat radikal, berarti Anda yang kurang belajar. Bukan salahkan kepada pelajarannya. Kalau seorang guru mengajar, ada 50 orang di kelas, 49 kemudian lulus, satu yang nggak lulus, masa kemudian guru yang harus disalahkan? Coba dia introspeksi, dia masuk kelas atau tidak? Apakah dia kemudian pas belajar tidur atau tidak? Apakah dia menyimak atau tidak? Maka kita lihat dulu. Sama seperti kaum muslimin, ada sekitar 1,7 juta kaum muslimin di seluruh dunia. Apakah Anda akan mengambil tindakan ratusan orang lalu menganggapnya sebagai tindakan seluruh kaum muslimin yang ada di dunia? Shame on you, Geert Wilders. Sangat malu kalau kemudian kita jadi Anda, Geert Wilders. Lah kenapa? Karena Anda ini justru membuat sentimen-sentimen yang buruk terhadap agama Islam, dan Anda ini justru mengundang permasalahan sendiri. Tapi yang kita perlu jelaskan pada semua muslim, jangan termakan Islamofobia. Kita tidak mengambil kemudian tindakan-tindakan orang lalu menganggapnya sebagai tindakan bagian daripada satu agama tertentu. Kita tidak mengambil tindakan orang-orang lalu menganggapnya tindakan sebagai etnis tertentu. Kita lebih bijak daripada itu, kita lebih pintar daripada itu, kita lebih indah daripada itu. Islam itu indah. Maka perlakuan-perlakuan buruk itu kita cuma sampaikan bahwa ini tidak pantas, dan kaum muslimin di dunia akan menganggap ini sebagai sebuah serangan akan keyakinan mereka. Anda harus mengetahui itu, karena semua orang punya keyakinan, dan Anda pun harus menghormati keyakinan orang lain kalau keyakinan Anda mau dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.